Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, warga MR1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama membaca sholawat, untuk sama-sama menambah ilmu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di pagi hari. Pagi-pagi yang sudah ngaji, pagi-pagi yang sudah banyak membaca sholawat. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semua di dunia wal akhirah, juga untuk keluarganya yang di rumah. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaukan dan dimampukan oleh Allah untuk senantiasa membaca sholawat, dimampukan dan dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, terkait membaca sholawat, ada satu riwayat bahwasanya ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami tahu sekali kami membaca sholawat itu pahalanya 10 kebaikan. Apakah sholawat yang seperti itu sholawat yang dipenuhi dengan rasa rindu, sholawat yang hatinya hadir?" Kata Nabi, bukan. Membaca sholawat 1 kali pahalanya 10. Itu adalah sholawat yang hatinya lalai, sholawat yang mungkin sambil didendangkan, sholawat sambil nyuci piring, sholawat sambil nyapu. Walaupun baca sholawatnya tidak disertai dengan kehadiran hati, walaupun baca sholawatnya biasa-biasa saja, mungkin didendangkan, itu 1 kali baca sholawat pahalanya 10. Kata sahabat, bagaimana ya Rasulullah kalau kita baca sholawatnya sambil nangis, kalau baca sholawatnya sambil meneteskan air mata, kalau baca sholawatnya sambil merasakan kangen dan rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Nabi, pahalanya orang yang baca sholawat disertai dengan kehadiran hati, tumbuh rasa rindu dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pahalanya tidak ada hitungannya. Maka mudah-mudahan sholawat kita melahirkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melahirkan rasa rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita membaca sholawat, kita mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, di dalam Maulid Al-Barzanji atau kita sebutnya Rawi, itu ada sholawat yang isinya doa. Oleh karena itu, walaupun tadi kita sudah sama-sama banyak membaca sholawat, pagi hari ini sekaligus juga launching hadrohnya bapak-bapak, tapi mohon maaf tidak sebagus rebananya ibu-ibu, karena hadrohnya bapak-bapak baru latihannya sekali, ya baru semalam. Jadi mohon maaf kalau hadrohnya belum seenak, serapi, sekompak rebananya ibu-ibu. Mohon dimaklumi, karena yang main hadroh juga suaminya sendiri. Nah,
Baik. Nanti saya baca sholawat, ibu-ibu jawab ya. Ya. Kita hadapkan hati kita, mudah-mudahan Allah hadirkan rasa rindu dan rasa cintanya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah, Allah memberkati kita semua. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi ballighul wasilah ya Rabbi khussahu bil fadilah ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi warḍi 'anis sahabah ya Rabbi warḍi 'anis sulalah ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi warḍi 'anil masyayikh ya Rabbi farham walidina ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi warhamna jami'a ya Rabbi warham kulla muslim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib ya Rabbi la taqta' rajana ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi ballighul Ya Rabbi
Jadi baca sholawat sekalipun didendangkan, sekali baca sholawat pahalanya 10 kebaikan. Apalagi kalau baca sholawat sambil nangis, baca sholawat sambil membayangkan bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap kita baca sholawat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir. Ya, setiap kita membaca sholawat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir. Jadi kita jangan males, jangan berat untuk membaca sholawat. Salah satu kunci keberkahan kita mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat harus sering membaca sholawat. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sebenarnya apa yang disebut dengan berkah? Kalau kita ada acara yasinan, pulangnya bawa berkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di salah satu doanya yang tadi saya baca, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di pagi hari. Bahkan ada bacaan yang sering kita baca tapi nggak tahu dibaca apa enggak. Setiap kita kali mau makan bacanya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkatilah kami terhadap apa yang telah Engkau rizkikan kepada kami. Rizki salah satunya adalah makanan. Rizki adalah salah satunya adalah minuman. Maka minta berkah kepada Allah. Mudah-mudahan makanan yang kita makan, minuman yang kita minum membawa berkah. Maksudnya bagaimana itu? Makanan menghasilkan energi, makanan menghasilkan tenaga. Yang disebut berkah adalah setelah kita makan, kemudian kita punya tenaga, tenaganya digunakan untuk ibadah. Berarti makanan yang kita makan berkah. Tapi kalau kita makan, kita minum, kemudian kita tidak gunakan untuk ibadah, kita habiskan untuk senang-senang saja, kita habiskan untuk hal yang sifatnya duniawi saja, maka makanan yang kita makan tidak membawa berkah. Kita setiap kali mau makan, kita doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.
Bahkan di dalam hadis qudsi, Allah akan ridho kepada hambanya yang selesai makan dan minum kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, sederhana sebenarnya. Setelah selesai makan dan setelah selesai minum membaca alhamdulillah. Coba yang rada panjangnya hafal apa enggaknya? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu mengajarkan agar kita selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur tidak harus nunggu punya rezeki banyak. Bersyukur tidak harus nunggu naik pangkat dan jabatan. Bersyukur itu selesai kita makan harus bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa syaqana wa ja'alana minal muslimin. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah memberi kami makan, yang telah memberi kami minum, dan telah menjadikan kami semua menjadi orang-orang muslim. Oke. Jadi agar kita mendapatkan keberkahan di dunia wal akhirah, yang pertama adalah kita selalu berdoa kepada Allah untuk minta berkah, terutama doa setelah makan dibaca. Doa sebelum makan dibaca. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bapak Ibu sekalian, dalam satu kajian agar kita mendapatkan keberkahan di dunia wal akhirah, yang pertama landasannya itu adalah landasan tauhid dan ibadah. Apa landasan tauhid? Niatkan segala aktivitas kita, baik yang bersifat umum dan ibadah, niatkan karena Allah. Makanya ada hadis gini, siapa yang memulai sesuatu tidak membaca basmalah maka akan terputus. Maksud basmalah itu bukan sekedar bismillahirrahmanirrahim. Pastikan segala aktivitas kita itu nilainya ibadah. Niatnya karena Allah sehingga nilainya ibadah. Makanya Rasulullah juga ngajarin gini, Bu. Tadi nggak tahu baca apa enggak ketika keluar rumah. Doa keluar rumah. Siapa yang hafal? Ayo. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Kata Nabi, kalau kita baca bismillahi tawakkaltu 'alallah, ditambah lagi la haula wala quwata illa billah, maka aktivitas apapun yang kita lakukan bernilai ibadah. Berangkat ke kantor bismillahi tawakkaltu 'alallah, kondangan bismillahi tawakkaltu 'alallah. Pokoknya semua aktivitas yang diawali dengan bacaan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah akan bernilai ibadah. Jadi aktivitasnya aja nilainya ibadah, apalagi ibadahnya. Maka itu yang disebut dengan berkah. Walaupun nyapu dihitung ibadah, walaupun nyuci piring dihitung ibadah, nyuapin anak dihitung ibadah. Semua aktivitas dihitung ibadah, termasuk olahraga dihitung ibadah. Tapi kalau ngomongin kejelekan orang lain jangan diniatin ibadah. Maksudnya itu aktivitas yang mubah diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan gini, bagaimana agar setiap waktunya bernilai ibadah padahal kita tidak lagi ibadah? Coba, bagaimana agar setiap waktunya, setiap saat nilainya ibadah padahal kita lagi nggak baca Quran, padahal kita lagi nggak sholat, padahal kita lagi tidak ibadah, tapi setiap waktunya bisa bernilai ibadah. Intidharus sholah ba'das sholah. Selesai sholat subuh kita pulang ke rumah, aktivitas seperti biasa, tapi hatinya saya nunggu waktu sholat duhur. Ya Allah, nanti waktunya sholat duhur, yang namanya tamu yang sudah dinanti-nanti datang. Begitu datangnya waktu sholat duhur, alhamdulillah saya ketemu dengan duhur. Sholat duhur, selesai sholat duhur aktivitas kembali sambil nunggu datangnya waktu sholat asar. Kalau kita begitu, maka setiap waktunya, setiap saatnya akan bernilai ibadah. Gitu. Bukan berarti dari subuh iktikaf terus sampai duhur.
Bukan berarti dari duhur yang tikap terus sampai asar, nggak mesti begitu. Waktunya aktivitas, waktunya kerja, waktunya masak. Tapi sambil nunggu waktu sholat berikutnya. Nanti kalau sudah datang senang, namanya juga udah ditunggu-tunggu. Tapi kalau kita dengar azan, pasaan tadi barusan subuh, ini udah duhur, itu jadi beban sepertinya. Pastikan setiap waktu sholat datang kita merasa bahagia, karena itu kita tunggu, maka setiap waktunya akan bernilai ibadah. Oke, jadi kalau hidup kita pengen berkah, aktivitas apapun yang kita lakukan niatkan karena Allah, maka aktivitas itu apapun, apalagi aktivitas ibadah, maka akan bernilai ibadah. Kalau nilainya ibadah, maka semuanya ada pahalanya. Ada ayat dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita mati terkecuali sebagai seorang muslim. Kalau kita kembangkan, janganlah kita mati terkecuali kita lagi ibadah. Maka bagaimana agar setiap saatnya ibadah itu tadi pun niatkan segala aktivitas kita untuk nilainya ibadah. Sehingga seandainya kita mati lagi naik motor, seandainya kita mati lagi kerja, maka kita mati dalam kondisi lagi ibadah kepada Allah, maka matinya mati syahid. Mati syahid itu nggak mesti matinya lagi sholat. Mati syahid itu tidak mesti matinya lagi ngaji. Mati syahid itu tidak mesti matinya lagi baca sholawat. Kita lagi kerja untuk mencari rezeki yang halal untuk istri dan anak-anak kita, tapi sebelum keluar rumah kita membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka sepanjang hari itu kita akan dijaga oleh Allah. Seandainya waktunya dicabut nyawa kita, maka termasuk mati lagi ibadah. Padahal lagi dagang, Bu. Dagang itu kan cari nafkah halal. Padahal lagi nukang, padahal lagi kerja bangunan, tapi semenjak keluar dari rumah sudah baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, maka itu ibadah nilainya. Jadi pastikan niatnya harus karena Allah, apapun aktivitas kita. Yang kedua adalah kita harus menjaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu jangan ditinggal. Lebih bagus lagi adalah di samping sholat wajib 5 waktu, kita juga menghidupkan sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah itu ada 2. Ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah mustaqillah. Apa sholat sunnah rawatib? Qobliyah, ba'diyah. Coba saya pengen tanya ke ibu-ibu, mudah-mudahan semuanya hafal. Sholat sunnah rawatib ada yang mu'akkad, ada yang ghairu mu'akkad. Yang mu'akkad itu yang sangat dianjurkan sekali. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, lanjut 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Berarti selain itu berarti ghairu mu'akkad. 2 rakaat sebelum maghrib mu'akkad atau ghairu mu'akkad? Ghairu mu'akkad. Disunahkan tapi tidak terlalu dianjurkan sekali. Oke. Sholat sunnah mustaqillah, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir. Mustaqillah itu artinya gini, sholat sunnah yang berdiri sendiri, tidak harus nempel dengan sholat wajib. Sholat tarawih mustaqillah apa rawatib? Mustaqillah. Karena sholat tarawih boleh dikerjakan persis setelah sholat isya, boleh jam 9, boleh jam 12, boleh menjelang sahur, boleh menjelang subuh. Tapi pastikan itu di bulan Ramadan. Kalau selain bulan Ramadan tidak disunahkan sholat tarawih. Gitu. Jaga sholat wajib yang 5 waktu, jangan sampai ditinggal. Hidupkan sholat-sholat sunnah. Kata Allah dalam hadis qudsi, tidaklah hambaku mendekat kepadaku ada di antara mereka yang menghidupkan sholat-sholat wajib, tapi ada di antara hambaku yang bukan saja melaksanakan sholat wajib,
tapi juga melaksanakan sholat-sholat sunnah. Hatta uhibbahu, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, sholatnya jangan hanya sholat wajib. Di samping sholat wajib, kita hidupkan sholat sunnah. Amalan yang kita lakukan bukan saja amalan wajib, tapi kita melakukan amalan sunnah. Zakat wajib apa sunnah, Bu? Wajib. Sedekah wajib apa sunnah? Sunnah. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka yang kita keluarkan bukan saja zakat, tapi yang kita keluarkan juga sedekah.